Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bayanu ma'na nafsi wa ruh wal qalbi wal aql wa ma huwa al muradu bi hadhihi al asami. Kita masuk pada subbagian dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab yang keempat, yaitu Ajaib. Apa itu makna nafas? Jiwa. Nafas itu diri kita, dan yang akan mati itu adalah nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa ruh, dan ruh, makna tentang ruh kita, dan ruh ini adalah urusan Tuhanku, kata Nabi. Ketika ada orang Yahudi bertanya tentang ruh, beliau menahan dan tidak mau menjawab, dan lalu mengatakan bahwa ruh, katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Wal qalb, dan hati. Hati ini sebetulnya inti, ya, yang menjadikan kita sedih, menjadikan kita senang, bahagia, sengsara, menangis, itu adanya di hati kita. Maka jikalau hati ini hidup, maka roh itu akan hidup, karena roh itu tidak akan pernah mati. Wal aqal, dan akal. Wa ma huwa al muradu bi hadhihi al asami, dan ma huwa, segala apa yang dia al muradu, dimaksud, bihadhil asami, dengan nama-nama itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sebetulnya ketika kita kaji lebih jauh tentang kitab Ihya Ulumuddin ini. Ada keseimbangan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di sana. Sebagaimana keseimbangan hidup. Hidup ini harus seimbang. Yang namanya soleh itu seimbang, tepat, itu soleh. Pas, itu namanya soleh, ya. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah kurban yang kemarin kita laksanakan itu sebetulnya melatih keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Cuman dua. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita sebegitu banyak, Allah cuma minta dua, fasalli li rabbik, salat, wanhar, sembelih kurban. Hablum minallah dan hablum minan nas. Pertahankan ini, karena sejatinya hablum minallah, hubungan dengan Allah itu akan melahirkan hasil hablum minan nas. Saya selalu mengibaratkan pohon dan buah. Pohon itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada guna pohon besar tetapi buahnya tidak ada. Besar pohon tapi tanpa menghasilkan buah, sia-sia. Buah itu adalah hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia. Cukup dua ini yang Allah perintahkan.
Sehingga ada orang yang melaksanakan hubungan dengan Allah tapi lupa dengan sekelilingnya, Allah katakan dia pendusta. Ara'aita, apakah engkau perhatikan? Alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Maka Allah kecam, fawailul lil musallin, celaka yang artinya itu lalai. Alladzina hum an shalatihim sahun, dia lalai. Bapak dan Ibu, kalau ini melatih kepada kita untuk ikhlas berbagi, nah mari kita perhatikan ya. Karena inti keberagaman itu ada pada hablum minallah dan hablum minan nas. Kita itu dekat dengan Tuhan sebetulnya. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan dekat dengan Tuhan? Istilah rumah yang besar, ada gajah yang besar, kita tidak melihat, kata Al-Ghazali. Kenapa? Ada dinding di sana, ada hijab. Di mana hijab itu? Di hati kita lagi. Maka kemampuan kita berbagi itu luar biasa. Nikmat yang tak terhingga itu ketika kita mau berbagi. Pian makan nikmat sorangan makan pian, nyaman kenyang. Tapi pian tidak berbagi, enggak ada rasa nikmat. Beda dengan nikmat ketika kita makan bersama anak, bini dan suami kita, lain Pak. Nabi itu kalau ada acara kondangan taruhlah, beliau makan, yang beliau ingat itu siapa? Untuk istriku ada enggak? Bini digandang. Mun kita ada mana menggandang bini, kenyang sorangan aja. Itu Nabi. Lebih ini lagi ketika kita mau berbagi dengan jiran tetangga kita. Nah, kemauan kita berbagi itu terkait kepada hati, ya. Orang yang mau berbagi itu nikmat jalan hidupnya, Pak. Kita di instansi atau di perusahaan aja kalau ada nang hantu kuluh serakah, itu kada nyaman, Pak. Maka berbagi ini yang penting. Baik. I'lam, ketahuilah anna hadhil asma al-arba'ata, ketahuilah bahwasanya nama-nama yang 4 itu, yaitu tadi nafas, ruh, qalb dan akal, tusta'malu fi hadhil abwabi, akan nanti kita gunakan, kata beliau, akan dipakai di dalam bab-bab berikutnya. Wa yukillu fi fuhulil ulama, tetapi sedikit di kalangan ulama-ulama terkemuka pada masa beliau ini, maksudnya ya, di kalangan ulama terkemuka. Jadi jangan lupa, saya selalu bilang gini, di masa Al-Ghazali itu kejayaan Islam itu besar, Pak. Ilmu itu berkembang. Siapa bilang ilmu itu mati? Ilmu itu hidup. Yang mati itu adalah meresapkan ilmu ke dalam jiwa. Ini yang mati. Maka pada masa Al-Ghazali itu, ulama itu terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, kelas. Ada ulama fikih, ada ulama tauhid, ada ulama kalam, ulama filsafat, ada ulama tasawuf. Jadi ulama-ulama itu terbagi. Tetapi masing-masing mereka itu, kata Al-Ghazali, sebagian di antara mereka itu tujuannya tak lain, kadang-kadang disitulah yang mereka tidak meresapkan agama. Ada ulama fikih misalkan, tapi kadang-kadang dipesan oleh para penguasa untuk membuatkan dalil-dalil dan hukum-hukum untuk melegitimasi penguasa. Ada ulama-ulama mutakallim, ulama-ulama ahli kalam, ulama-ulama tauhid hanya berdebat.
tapi tidak melihat pada esensi, substansi agama. Kita berdebat pada persoalan fikih yang kita tidak melihat maqasidnya. Bapak Ibu, kenapa kita sholat itu disuruh rapat, jangan renggang? Dan kenapa diperintahkan, dianjurkan Nabi sholat berjamaah? Supaya kita kenal antara satu sama lain. Lalu kalau ada di antara teman, saudara, tetangga, jiran kita yang ternyata pada waktu itu tidak datang ke masjid, kita kemudian, oh apa yang terjadi? Kita cari tahu, oh lagi sakit, kita datangin dia. Ada nilai sosial di sana. Ini yang saya katakan bahwa hablum minallah itu melahirkan hablum minannas. Kenapa bila sholat kita renggang, setan masuk? Setannya mana, Pak? Ada lihat setan enggak? Setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Syaitana itu penghalang kebaikan. Kalau aturan saf itu kan di belakang imam, habis itu sebelah kanan, lalu sebelah kiri, kanan kiri kan gitu. Penuhin itu tengah ya, jangan ujung kanan dulu, jangan. Kalau udah kiri udah, kanan lagi, kanan sudah, kiri lagi. Kebetulan di sebelah kanan ini kiri sudah, kanan ini ternyata ada, mohon maaf, pembantu kita atau bawahan kita, atau kita merasa bahwa oh ini levelnya di bawah saya nih tingkatannya. Lalu yang mestinya kita salat di sebelah kanan, kita ke sebelah kiri walaupun rapat di sana ada kesombongan. Kadang mau dihiga yang kita anggap rendah. Itu yang disebut oleh Nabi khuyala, Pak. Membanding perasaan dia itu hebat. Ini kisah asbabnya kenapa Nabi itu melarang kita menurunkan ijarah kita itu ke bawah mata kaki. Bukan persoalan pakaiannya, bukan. Tren pada masa itu orang Romawi sama Persia itu yang namanya baju itu kalau sudah sampai ke tanah itu agaknya tinggi, Pak. Fashion waktu itu. Ada Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang dia masuk Islam itu terpaksa juga. Tapi walaupun meninggal nanti disolatkan juga oleh Nabi. Ketika dia sholat, dia lihat gamisnya dia, sarungnya dia tuh lebih bagus daripada yang dihiga, Pak. Maka itu yang disebut khuyala. Maka kata Nabi, innallaha la yanzuru yaumal qiyamah, Allah sesungguhnya Allah tidak akan memandang hari kiamat nanti orang yang mengulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Maka angkat. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, ulun ini udah biasa, kalau ulun mah angkat, oh iya mah angkat, memotong sayang dipotong. Kata Nabi, kau tidak khuyala ya Abu Bakar. Intinya kesombongan itu. Kalau sombong pada pakaian saja Nabi begitu tidak sukanya, Allah tidak mau pandang dia, apatah lagi sombong ilmu dan sombong harta. Maka setan itu adalah yang di hati kita, Pak. Perasaan, dan kadang mau merapatkan itu seolah ya rasa jijik itu, Pak. Ada yang nanya dengan saya, Ustaz, habis sholat itu menghadap jamaah kah, menghadap kiblat kah, atau menghadap kanan kah? Kalau Nabi kan menghadap jamaah, Ustaz. Kalau menghadap kanan itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Afdalnya yang namanya doa berzikir itu menghadap kiblat, Pak, itu afdal. Tapi kenapa Nabi menghadap jamaah? Yang pertama, untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwa sholat telah selesai. Yang kedua, supaya tidak menjadi apa istilahnya, kalau sahabat itu kan apa nang digawi Nabi digawi doang lah sidin. Makanya tarawih Nabi cuma 3 malam aja, takut wajib. Maka Nabi menghadap ke jamaah. Yang ketiga, ada yang ingin disampaikan Nabi. Intinya adalah bahwa sholat telah selesai. Maka kalau begitu mau menghadap jamaah boleh, mau menghadap sebelah kanan boleh. Enggak usah kita berdebat.
Yang penting udah tahu sholat udah selesai. Kan gampang gitu. Kita masih berhual, mayat sebelah kanan apa kiri, ribut. Kapan selesai kita? Hal yang sejatinya, contoh kayak gini Pak, Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban Pak. Nah, saya sempat baca fikih sunnah kan, sahih itu hadisnya. Kenapa tidak berkorban? Pada hukumnya sunnah muakkadah. Karena beliau takut dipandang oleh mereka sebagai wajiban. Tapi jangan lupa, secara maqasid, tujuannya, intinya, esensinya, Abu Bakar dan Umar sudah berbagi. Kan intinya kemauan kita berbagi Pak, bukan kesombongan kita. Maka kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya dan darahnya, tidak akan sampai, tapi nilai di sini. Jangan kita menyombongkan, oh ini korbanku limosin misalnya. Abu Bakar udah membagi seluruh hartanya, diperuntukkan untuk umat Islam, udah berbagi. Jadi substansi daripada berbagi udah ada pada beliau. Ya. Nah, inilah Islam. Nah, maka kita akan berbicara nanti yang terkait dengan 4 macam ini, yang pada masa itu wa yukillu fi quhulil ulama'i may yuhitu bi hadhil asami. Ulama terkemuka pada masa itu, mereka ini tidak terlalu mendalami tentang 4 hal ini. Benar ya, sampai hari ini kita nggak mendalami. Yang kita dalami itu hanya persoalan apakah sembahyang itu baca Fatihah di belakang imam atau kada baca, kan gitu kan? Di belakang imam. Kalau di imam jelas. Makmum, yang selalu saya lihat perdebatan itu selalu di belakang imam tuh baca atau kada baca. Padahal walaupun kita nggak baca kan nggak apa-apa kan? Buktinya, pian datang terlambat, imam sudah dalam keadaan ruku, pian ruku, baca Fatihah nggak? Masuk nggak? Masuk kan? Ya, tapi saya nggak masuk ranah perdebatan itu. Tapi ini selalu jadi pertanyaan tentang kunut, kada berkunut misalnya. Itu jadi perdebatan tentang hari raya yang berbeda. Iya, hukum saya lebih melihat pada persoalan etika. Iya. Kalau kita meyakini bahwa hari raya itu adalah hari Rabu misalnya, atau kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha masih mending, kada terlalu ini. Idul Fitri Pak ya, itu kaitan dengan puasa Ramadan. Maka kemudian kita meyakini kemarin itu hari apa ya? Saya lupa itu. Dia masuk ke hari besoknya pada hari ini, maka etikanya nggak pas. Ya. Tapi kita saya pernah bahas itu kemarin waktu ada pembicaraan tentang, karena kita ada berbeda kan. Nah, baik. Yang waqtilafu ma'aniha, dan perbedaan maknanya. Jadi ulama-ulama terkemuka pada masa Imam Al-Ghazali itu tidak membahas lebih detail tentang 4 makna ini dan perbedaan maknanya, wa hududiha, dan batasan-batasannya, wa musammayatiha, dan nama-nama yang tersebut itu. Wa aktsaru aghalitu mansa'uhal jahlun, dan kebanyakan kesalahan itu terbitnya. Kesalahan kenapa mereka tidak mendalami? Beliau melihat, bukan menyalahkan ininya, tapi melihat apa sih yang salah sehingga para ulama itu tidak mendalami, tidak mengambil itu yang terkemuka pada waktu itu. Di antaranya adalah yang menghasilkan mansa'uhal jahlu. Jahlu itu bukan bodoh sebetulnya. Jahal itu lawan daripada adil. Adil itu kan seimbang. Adil itu tidak harus, adil itu sesuai dengan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya, itu adil. Ya, anak kecil sama orang dewasa
itu nggak bisa kita samakan, beda. Nah kalau jahil itu timpang, ada ketimpangan. Abu Jahal itu bukan orang bodoh, Abu Jahal itu orang pintar. Iya. Tidak mungkin Abu Jahal disebut Abul Hakam kalau dia nggak pintar, dia cerdas. Kenapa dia jahal? Timpang. Timpangnya lebih parah itu timpang di sini, Pak, di kolbunya. Ketimpangan di sini, termasuk pada waktu itu. Yang kita kejar itu adalah jabatan. Kalau kita ngaji, belajar, menuntut ilmu, tujuannya cuma liyubahiyal ulama, mendebat ulama. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan dunia, supaya dapat jabatan, supaya dapat jadi penasehat misalnya. Atau tujuannya wayujariyus sufaha, merendahkan orang-orang bodoh, menganggap ada orang-orang yang bodoh, kita yang pintar sorangan, orang lain salah terus kan gitu. Pokoknya semua yang selain kita itu salah. Nah, ini bahasanya jahil ya, kejahiliahan. Bimakna hadil asami wasyarakiha, isyarakiha itu kesamaan, kesekutuan. Bainal musammayati mukhtalifatin, ya, di antara nama-nama yang berbeda itu, wa nahnu nasrahu fi ma'na hadhil asami, dan kami akan menjelaskan, kata Al-Ghazali, fi ma'na hadhil asami, di dalam makna-makna nama-nama ini, ma yata'allaqu bi gharadina, apa yang menyangkut dengan tujuan atau maksud kami. Baik, kita bahas yang pertama, al-lafdzul awal, lafaz yang pertama. Kita pernah sentuh yang kemarin ya. Al-lafdzul awal adalah lafdzul qalbi, lafaz qalb, hati. Ini juga sesuatu yang apa istilahnya, hati ya, adalah ajaib sebetulnya hati ini. Kalau sampai Nabi bilang gini, idza fi jasadi mudghah, di dalam badan kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau bagus, saluha, sekali lagi saluha itu pas ya, tepat. Anak kita itu ahlinya bidang kedokteran, dia masuk teknik, nggak pas. Itu amal yang tidak soleh, ya. Makanya jangan heran ketika saya pernah ngisi di TVRI itu tentang rumah tangga itu kan, istri yang solehah sama perempuan yang solehah itu beda. Hanya kawin baik, bini malam hamba maghrib ngaji, habis itu sholat isya, habis sholat isya ngaji pulang. Sampai tengah malam laki kasihan, Mbah Tuntung tengah malam bangun laki tahajud pulang dengan bini. Itu tidak soleh. Kenapa? Itu bukan istri yang solehah. Itu mungkin bisa disebut perempuan yang solehah. Tapi kada pas, ini ada laki dihiga. Laki dulu dilayani. Istri yang soleha adalah istri yang berdandan di depan suami. Kalau perlu buka pakaian, buka aurat, itu soleha Pak. Istri yang soleha itu yang dibuka auratnya di depan suaminya. Istri yang soleha, dia menyenangkan suaminya. Ini kada di rumah bilang pakai daster, mandi kada, minyak haram kada. Amun sudah ke pengantin, ya Allah, dalasan mainjam pian baju no, minyak haram sebotol habis, kada haram juga, tak salah ambil, tak ambil minyak kayu putih sekalinya, galang bilang hapusnya, nah sampai ke ketiak, berjalan yang gini nah, isuk terselahu sidin. Itu bukan istri yang solehah. Maka beda kan mana istri solehah, mana perempuan solehah. Sama suami juga begitu. Ya, ini harus kita bedakan. Maka idza saluhat, jikalau itu baik, maka saluha sa'iru amali, maka semua amal itu baik, Pak. Idza fasadat, tapi jikalau dia itu rusak, fasada sa'iru amali, maka rusak semua. Apa dia? Wahia al-qalb.
dan dia adalah al-qalb, dia adalah hati. Kuncinya tuh di sini, Pak, di hati. Nah, orang menyebut hati di sini. Ya. Kita lanjut dulu baca ya. Nanti kita ini. Wa huwa yudlaku li ma'nain, dan dia, nah ini menarik nih. Huwa itu kan kalau kita dulu belajar nahwu mudzakkar ya. Padahal al-qalb itu kadang menggunakan jadi disebut muannas. Makanya disebut wahia, hiya al-qalb. Nah, maka huwa ini kembali pada lafaz qalb itu. Wa huwa yudlaku, dan dia itu dikaitkan dengan dua makna. Di qalbu itu ada dua makna, Pak. Qalb itu ada dua makna. Ahadahuma, makna pertama adalah al-lahmus sanawbari asyakal. Laham, daging, as-sanawbari. Kita menyebut sanubari itu pohon pinus yang bentuknya bundar manjang. Itu namanya apa? Kalau kita kadang mengibaratkan itu nang kayak bentuk amor tuh kan ya. Padahal salah tuh, pohon pinus ya. Al-mawadhu'u fil janibil aisar, yang letaknya di sebelah aisar itu kiri ya, di bagian kiri minas sadar, dada kita. Maka ada orang yang berzikir, Pak ya. Ini kelompok tarekah ya, tapi saya nggak tahu di mana dasarnya. La ilaha illallah, menghantam di sini setannya ya. Karena setan tuh di hati sini. Tapi kalau kita dulu, zikir kita dulu, itu masih ingat saya, itu posisinya tegak dengan cara begini, macam-macam ya. Tapi Allah alam ini hanya masing-masing buatan ulama, tidak ada dasaran. Sama dengan ada sebutan sholat duha itu akan membuat kita sugih, mana dalilnya? Nang menyugihkan sholat duha itu mana dalilnya? Nggak ada kan? Kalau ada pun juga itu mungkin dhaif ya. Tapi yang saya lihat justru di doanya minta sugih baik, memaksa pulang. Ya, hafalah pian. Allahumma in kana rizqi fis sama, kan pertama Allahumma apa, inna duha'uka kan seterusnya lah. Yang intinya gini, Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah jika rezeki itu di langit Tuhanai, fa anjilhu, turunakan. Wa in kana rizqi apa lagi, fil ardi fa akhrithu, bila di bumi keluarkan. Wa in kana rizqi ba'idan, jauh, fa qaribhu, dekatakan. Bila sudah dekat Tuhan, dekat takat lagi Tuhanai. Oh, ini kan ala kulli hal itu bukan dari Nabi ya, itu dari ulama. Saya tidak mau menyalahkan, tapi namanya doa itu terserah ya. Tapi dalam kaitan doa, Buya Hamka itu menarik, Pak. Buya Hamka itu ya, adab doa itu ketika beliau berbicara ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Itu Buya Hamka. Doa itu bukan keinginan kita, tapi cari yang mana yang Allah handaki. Nah, ini pian cari di mana? Itu hanya ada pada doa-doa para nabi. Bijaksana Buya Hamka itu, Pak. Saya tidak pernah lihat Buya Hamka itu menyalahkan orang lain, Pak. Jadi din doa itu terserah aja, membahas orang banyak adalah cuma yang bagus itu doa yang dari Nabi. Saya khutbah kemarin mengangkat doa Nabi Ibrahim tuh, Pak. Nabi Ibrahim itu kan berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tuhanku, jadikanlah bangsaku ini, negeriku ini aman. Ini yang juga hari ini kita bersyukur, Pak. Bangsa Indonesia dengan jumlah 230 sekian juta muslimnya ya, muslimnya aman.
Walaupun kita lagi dikerubuti oleh paham-paham bermacam-macam paham tuh Pak. So, karena kita paling besar Pak bangsa Indonesia ini Islamnya kalah di Iran, Mesir tuh kalah. Bangsa Muslim terbesar itu adalah Indonesia. Maka jadi sasaran empuk. Ya, ini sasaran empuk nih, menanamkan ideologinya. Maka jaga-jaga nih. Jangan sampai kita mau dipecah belah dan diadu domba, ya. Kita mestinya mau berbagi walaupun kita lihat dalam korban tuh kan. Orang kaya kan dapat, boleh dapat kan? Bagiannya 3 kan. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kita termasuk panitia, itu wakil kita yang berkorban, 1/3 adalah jiran tetangga meskipun dia kaya. Apa yang kita anggap sana? Artinya jangan kata ingat tetangga kita tuh nah. Ini tetangga berjualan telarang, nunggu ke sana kita, tetangga diutamakan. Ya kan? Jangan buka ke lain dulu, orang terdekat dulu yang kita utamakan. Itu prinsip hidup dalam Islam tuh Pak, supaya nyaman. Jangan buka ke jauh ya. Nah, baik. Saya baca lagi ya. Kita baca pelan-pelan. Dan letaknya di sebelah kiri bagian dada. Wa huwa lahmun makhsusun, dan dia adalah daging yang khusus. Fi batinuhu, yang di dalamnya itu tajwifun, ada satu lubang. Di dalam daging khusus itu ada satu lubang, kata beliau. Ini pemahaman Al-Ghazali ya pada masa itu. Dan Al-Ghazali ini rektor di Madrasatun Nizamiyah, madrasah terbesar. Dan nanti Al-Ghazali itu akan meninggalkan semua atribut-atributnya, ketenarannya, keterkenalannya dia tinggalkan. Setelah bertemu dengan Syaqiq Al-Balkhi ya, seorang tukang jahit sepatu Pak, tukang sol ya, jahit sepatu. Masih ingat tuh kisah itu Pak? Ya, kalau ini terkenal ya, masyhur terkenal. Sidin mau ngaji sama sang tukang sol sepatu tapi berilmu ini, ternyata bukan malah berilmu, disuruh nyapu pasar, disuruh bersihin selokan. Pulang Al-Ghazali nangis. Apa yang beliau ada? Yang beliau ini ternyata di sini perasaan merasa hebat ini yang memang harus diruntuhkan Pak. Maka sekali waktu bolehlah kita dihina, dicaci, itu jangan marah dulu. Sekali waktu ya, walaupun ya agak susah, tapi kita berusaha. Nah, baik, kita lanjut dulu ya. Wa fi dzalika tajwifi, dan di dalam lubang itu ada damun aswadun, daging yang hitam. Huwa mamba'ruh, dialah sumber daripada rohani kita, roh kita ya. Tetapi kata beliau, walasna nafsidul ana syaraha syaklihi wa kaifiyatihi, tetapi bukan itu yang kita maksudkan untuk menjelaskan tentang tata caranya. Tidak, kata beliau, bukan daging kalbu yang ini, bukan. Id yata'allaku bihi gharadul atibai. Atibah itu jamak dari tabibun, dokter. Ini adalah bagian-bagian yang mempelajarinya adalah mereka para dokter tentang hati. Yang dimaksud di sini jantung. Berarti ini maksudnya adalah jantung. Ya, ini bagian dokter, bukan bagian kita. Nanti Al-Ghazali bilang gini, ada dokter badan, ada dokter agama. Maka sebetulnya para dai itu adalah dokter, adalah dokter dalam bidang agama. Nah, ini yang saya kemarin terhenti waktu bicara dialog antara Nabi Yahya sama Nabi Isa. Nabi Isa itu suka berdakwah ke pinggiran-pinggiran, ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang istilahnya itu belum bagus lah, masih rusak. Sementara Nabi Yahya itu lebih suka berdakwah itu ke tempat-tempat yang sudah bagus. Tapi kita tidak membanding ini ya. Tapi dialog itu menarik Pak. Saya bulan ini rasanya Juli ini diundang di Balikpapan Pak. Bulan yang lewat saya diundang.
Akhi, bisa nggak ngisi di Balikpapan? Saya tanya gini, ada nggak kiai di sana? Ada. Jangan rancak ulun. Kiai sana dulu. Lebih baik bahkan sana daripada saya jauh. Bukan saya nolak, Pak, tapi saya punya prinsip kayak Nabi Isa. Karena gini, kalau orang datang ke tempat-tempat yang sudah nyaman, baik, itu biasanya adalah lebih banyak menerima daripada memberi. Sementara saya ini dai, kata Nabi Isa, dai itu harus lebih banyak memberi daripada menerima. Nah, ini agak susah di antara sini, keikhlasan Nabi Isa itu. Dan ini saya akui, kita semua susah Pak ikhlasnya itu, Pak. Sampai pada tahap yang seperti ini, mau mengorbankan semua. Jarang ada. Ya kan? Nah, baik, kita lanjut ya. Jadi ini bagian para atibai, itu jamak dari tabib, dokter lah. Wala yata'allaqu bihi al-agradud diniyah, tidak ada kaitan dengan persoalan agama. Ya. Wahadzal qalbu, dan hati yang seperti ini, kata Al-Ghazali, maujudun lil bahaim, ada pada binatang. Hati yang dimaksudkan ini ada pada binatang. Bal huwa maujudun lil mayyit, bahkan juga ada pada mayit. Kalau hati yang seperti ini, ya. Wa nahnu id atalaqna lafzul qalbi, tapi kata Al-Ghazali, kami ketika berbicara tentang lafaz qalb fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, lam na'ni bihi dzalika, tidak yang dimaksudkan yang demikian itu. Kenapa? Bukan yang dimaksudkan yang daging di dalam sini, bukan. Kenapa? Fa innahu qit'atul lahmin, dia hanyalah potongan-potongan daging, bukan itu yang kita maksud. Maka nanti ada bicara beliau antara tempat dengan yang ditempati, memang agak berat ya. Kalau bicara ini, bukan daging itu yang dimaksudkan, bukan daging yang di dalam ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara potongan daging di dalam tubuh manusia ini, la qadra lahu, tidak ada nilai, nggak ada kadarnya, nggak ada nilainya. Bukan itunya, tapi nanti bicara pada sifat-sifat. Wa huwa min alamil mulki wasyahadah, karena dia adalah alamul mulki wasyahadah. Apa maknanya? Alam yang diperintah dan disaksikan. Artinya kalau kita melihat, Pak, semalam pengen nyembelih sapi, ada nggak lihat hatinya? Ada kan? Bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali. Itu drikuhul bahaim bihasatil basar, yang kalau itu dilihat, bisa dilihat oleh binatang dengan indera matanya, fadlan, lebih utama lagi, anil adamiyin, apalagi manusia pasti melihat. Nah, bukan daging itu. Wal makna tsani, nah makna kedua yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, makna kedua, huwa, nah ini yang penting, latifatun rabbaniyatun rohaniyatun. Nah ini Pak, latifah, kelembutan. Qalb itu lembut. Ingat doa Nabi Ibrahim, Pak, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, Rabbi ja'alli lisanan sidqi. Doa Nabi Ibrahim tuh. Doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Coba perhatikan doa para nabi itu, Pak. Panutan kita berdakwah itu Nabi. Nabi Ibrahim berdoa untuk supaya negeri ini aman, kemudian terhindar daripada kemusyrikan. Pertama kata beliau, minta ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Tak sekedar hanya pintar, Pak, tapi bijak. Nah, saya di sini akan jelas bijaksana itu di mana. Lanjutannya beliau menyebutkan lagi, jadikan aku termasuk wa alhibni bis sholihin. Kemudian Rabbi ja'alli lisana sidqi, lisan tutur kata yang baik. Kalau Nabi Musa, qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kita kadang-kadang kasar, Pak. Gimana orang mau tertarik dengan kita?
Ini yang orang itu akan lari ketika kita berkata kasar meskipun yang kita sampaikan itu benar. Maka sekaliber Nabi Ibrahim yang kesabaran di atas luar biasa beliau, itu pun belum minta lisan, tutur kata yang baik. Kalau Nabi Musa memang sosok yang istilahnya itu bukan emosional, bukan, mudah melakukan sikap dan protes Nabi Musa pada sesuatu yang dianggap tidak benar. Maka Allah ingatkan Nabi Musa, idhaba ila fir'aun innahu tagha, kalau pergilah engkau kepada Fir'aun, dia itu sudah melampaui batas, maka faqula lahu qawlan layyina, ucapkan perkataan yang lembut. Lisan yang baik itu aman, Pak. Kalau kita kasar, maka akan lari, Pak. Maka yang pertama, hati itu adalah al-latifah, kelembutan. Kemudian hati itu juga berkait bukan hanya persoalan kelembutan saja. Hati itu juga adalah rabbaniyah, ketuhanan. Ruhaniyah, kerohanian. Laha bihadzal qalbi al-jismani ta'alluq. Tetapi hati yang dimaksudkan hati yang lembut, hati yang penuh dengan nilai ketuhanan, hati yang rohaninya itu tinggi adalah hati yang juga masih ada kaitan dengan hati jasmani. Ada kaitan, nanti akan kita bahas, Pak, ya. Kok kenapa kita bisa sakit? Hanya kesal dan emosi serta marah, itu ada kaitan ternyata antara badan wadah kita, jasad kita, dengan pikiran kita, dengan kalbu kita ini, dengan perasaan kita ini. Al-Ghazali menjelaskan nanti secara detail bagaimana hubungan antara al-latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun bihadzal qalbil jismani dengan hati yang dimaksudkan secara jasad, jisimnya. Wa tilkal latifatu, dan latifah itu hiya hakikatul insan. Manusia itu sejatinya adalah hatinya itu lembut. Itu yang harusnya. Manusia yang dia itu hubungan dengan Allah itu rabbaniyahnya itu baik, maka akan menghasilkan hati yang lembut. Kenapa kita nggak bisa berlembut-lembut sih dengan orang lain walaupun dia itu kita anggap berbeda paham dengan kita? Kenapa kita tidak berusaha melakukan metode Rasul? Dia tidak tahu kata Nabi, pelan-pelan kita kasih tahu dia. Kenapa kita mudah tersulut emosi untuk selalu mengatakan orang itu salah lalu masuk neraka? Kenapa kita tidak mencari tahu jalan supaya dia kembali pelan-pelan? Toh orang sekejam sekejam Fir'aun saja dihadapkan dengan sosok pilihan Allah. Ini pilihan Allah nih Nabi Musa. Itu Allah pun perintahkan kepada Nabi Musa qaulan layyina, kata-kata lembut. Bapak Ibu, kita lanjut. Hati yang seperti ini wahua, menggunakan huwa lagi. Huwa itu kan dhamir untuk mudzakkar, ya. Yang dimasukkan di sini adalah al-lafaz, bukan al-qalb. Nanti ada lagi dia menggunakan ha itu kan dhamir muannas, itu nanti kepada qalbnya. Nah, wa huwa al-mudrikul alimul arif. Wah, ini mudrik, idrak. Idrak itu apa ya? Idrak itu apa? Paham, ya. Al-alim, alim itu mengetahui, al-arif, arif itu bijak, arif itu mengenal. Arif itu sebetulnya bisa diartikan juga al-uruf, tradisi, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, Pak. Ma'ruf itu ada yang hari ini sesuatu yang dulu itu ma'ruf boleh jadi nanti dimungkar, Pak. Ya. Baik. Sudah Isa, ya. Al-mudrikul alimul arifu minal insan wahwal mukhatabu, dialah yang dituju Tuhan. Jadi hati yang dimaksudkan di sini adalah hati yang dia itu mudrik, alim dan arif dari manusia. Wahwa al mukhatab, al mukhatab itu yang dituju Tuhan itu
Bukan hati daging tadi, bukan, tapi adalah hati yang diartikan latifah ini adalah yang dituju Tuhan dalam firman-Nya. Wal mu'aqab, yang disiksa, wal mu'atab, yang dicela, wal mutalab, yang dicari, walaha alaqatu ma'al qalbil jasmani, dan ini nanti ada kaitan dengan hati dalam bentuk jasmani. Baik Bapak Ibu, karena Isya sampai memang saya tidak bisa membaca ini cepat, karena kalau Ihya Ulumuddin saya baca agak cepat susah Pak menangkap, bisa salah paham ya. Kita selalu menyalahkan Al-Ghazali karena kita salah memahami ya, maka saya nggak mau baca cepat, jadi pelan-pelan. Insya Allah mudah-mudahan kita paham apa itu hati dalam pengertian al-latifatu, rabbaniyatu, apa tadi apa namanya, hati yang lembut, hati yang rohaniyah ya. Saya kira ini kita tutup dengan